Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa enggak ada yang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 7 orang ya. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, jadi mungkin kita barangkali memulai karena ada beberapa kelas juga yang masih menunggu. Dan saya ada rapat ini dengan teman-teman dan dosen. Baru kita rapatnya di luar. Jadi bagaimana pendapat ketua tingkat? Kita tunggu yang lain atau bagaimana? Ah ya. Ya. Ya, jadi baik adik-adik sekalian, kita mulai materi kita dengan judul sejarah hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang pertama, terima kasih kepada adik-adik saya, saudara-saudara saya, atas segala atensinya untuk hadir di kelas ini. Namun ya mungkin kita sudah lama saling mendengar suara saja, melihat wajah, tetapi belum pernah ketemu secara langsung barangkali. Ya, jadi kalau saya mudah sekali dikenali itu ada tai lalat di pipi saya. Jadi satu-satunya dosen yang punya tai lalat itu di pipi kanan ya. Jadi saya mudah dikenali. Baik adik-adik sekalian. Jadi kalau kita berbicara masalah sejarah hukum ini, tentu kita kembali ke ini, kita flashback dulu ke belakang ini ya. Bahwa sejarah hukum ini adalah studi tentang bagaimana hukum itu berkembang dan mengapa hal itu berubah. Nah itu tentu kita melihat dulu sejarah hukum. Bagaimana dalam studi dan bagaimana hukum itu berkembang, mengapa hal itu berubah. Nah, sejarah hukum ini berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Jadi, kalau kita memaknai bahwa sejarah hukum ini diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Artinya, ini semakin jelas bahwa hukum kita ini mentumbuh dan berkembang awalnya di masyarakat. Jadi ada kata perintah, ada kata larangan, ada kelompok sosial, dan seterusnya. Nah, adik-adik sekalian, kita, kalau saya tidak salah sudah pertemuan kedua ya, ketiga atau kedua ini. Ya, ketiga. Nah, kita karena ini pertemuan ketiga, kita masuk kepada pengembangan kaidah-kaidah hukum. Ya. Nah, di dalam perkembangannya, ya dalam pengembangan kaidah-kaidah hukum ini, perkembangan sejarah hukum itu dalam prakteknya telah melahirkan dan atau membentuk kaidah-kaidah hukum baru, yaitu diantaranya ya kita belajar dulu ini dari apa ya asal mulanya ini. Ada perintah, ada larangan. Jadi Tuhan dan Rasul yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Mana agama bagi yang percaya kepada agama. Dan saya rasa kita di Indonesia ini beberapa agama yang diakui dan aliran. Tentu semua kita patuh dan taat kepada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti semua kita percaya adanya Tuhan. Dan tentunya kita harus akui bahwa keyakinan saudara-saudara kita yang lainnya, ya tanpa membedakan ras, agama. Nah itulah inti daripada Pancasila kita ini. Nah, selanjutnya bahwa orang-orang bijak dalam sejarah itu melahirkan berbagai hukum adat dan hukum kebiasaan.
tetapi tidak pernah namanya oleh sejarah. Jadi orang-orang bijak di dalam sejarah yang dilahirkan atau melahirkan berbagai hukum adat dan hukum kebiasaan, tetapi tidak pernah namanya dicatat oleh sejarah. Jadi beda dengan Socrates, Plato, Aristoteles. Ya. Tetapi pada intinya bahwa apa yang kita akan pelajari terkait masalah sejarah hukum ini. Nah, kalau demikian case-nya, kita semakin jelas bahwa ternyata sejarah hukum kita ini lahir dari kebiasaan-kebiasaan dari satu kelompok tadi. Nah, akhirnya berkembang. Ya. Kemudian para pengomando, ya, pembuatan berbagai undang-undang itu atau kodifikasi seperti Raja Hammurabi itu dari kerajaan Babilonia, ya, yang melahirkan undang-undang, ya, kemudian Hammurabi atau Napoleon dari Prancis yang melahirkan berbagai kodifikasi yang disebut Kode Napoleon. Jadi Kode Napoleon ini raja, kaisar, ya. Nah, kalau saya melihat bahwa para pengomando ini untuk pembuatan berbagai aturan atau kodifikasi, jadi berangkatnya ini dari ya sama kalau sekarang barangkali kita kenal dengan ada kesultanan, ya, yang melahirkan bagai kepemimpinan monarki. Jadi memang adik-adik saya, saudara-saudara saya sekalian, bahwa di dalam konstitusi sendiri itu terkadang begini, kalau pemerintahnya sudah tidak saling kita dengar, kalau pemerintah itu tidak saling kita dengar, terjadi kekacauan, ada ada pemberontakan, ada kekacauan di mana-mana, maka yang akan bicara itu adalah raja. Ya, seperti kita di Indonesia ini masih ada kesultanan, masih ada Hamengkubuwono ke-11. Ya, itu masih ada raja di sana. Nah, itu pertanda bahwa dahulu, ya, monarki ini yang memerintah. Ya, namun sekarang masih ada beberapa negara itu yang menganut sistem kerajaan, termasuk Inggris yang konstitusinya tidak ada, tetapi negaranya dia berjalan makmur, ya, bagus, ya. Kemudian Belanda juga masih kerajaan, juga bagus karena Belanda itu yang memberikan atau mewariskan hukum kepada kita. Nah, kemudian para pembuat undang-undang ini, ya, para pembuat undang-undang dan peraturan ini yang berlaku sehari-hari itu pada umumnya diwakili oleh lembaga tertentu, seperti parlemen atau pemerintahan yang umumnya juga namanya tidak tercatat di dalam sejarah. Ya, jadi banyak pembuat undang-undang ini, ya, tidak tercatat dalam sejarah. Ya. Nah, kemudian para individu yang mengembangkan ide atau konsep yang melahirkan konstitusi atau undang-undang, misalnya ide-ide dari Soekarno-Hatta dan para founding fathers lainnya dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Jadi adik-adik sekalian, saya sedikit menambahkan di sini bahwa ini terkadang kita mahasiswa, ya, atau terkadang kita, ya, mungkin terlalu kita anggap bahwa ini tidak akan menjadi suatu kritikan
Ya, kadang kita bahwa ini konsep saya, bahwa ini teori saya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah sebagai mahasiswa, terlepas daripada konteks materi kita ini, ya di sini para individu yang mengembangkan ide-ide. Ya, jadi ini turunannya ya. Kalau ide-ide ini ya melahirkan suatu konsep. Kemudian teori itu dia lahir dari beberapa konsep. Ya, jadi kalau seperti misalnya Socrates itu memberikan teori, kemudian ditiru oleh Plato, ya. Kemudian Plato juga memberikan teori, kemudian ditiru kepada Aristoteles. Nah, tentu kita harus berangkat bahwa ide-ide ini, ya, ide-ide ini sebenarnya melahirkan sebuah konsep. Jadi orang tidak bisa mengatakan bahwa ini teori kalau hanya satu konsep. Jadi teori itu dia lahir dari beberapa konsep. Ya, sama dengan konsep ini lahir dengan tentu beberapa ide-ide tadi untuk melahirkan suatu konsep. Ya. Nah, karena ini tatarannya adalah melahirkan suatu konstitusi atau undang-undang, ya. Nah, tentu ini sangat-sangat panjang sebenarnya risetnya, ya, karena kita ketahui bahwa Soekarno-Hatta ini sebagai founding father yang mendapat gelar bahwa menggelar gelar pahlawan ini, pahlawan nasional. Kemudian beliau adalah presiden pertama, adalah pencetus daripada lahirnya kemerdekaan dan sekaligus Undang-Undang Dasar 45. Ya, tentu beliau ini sangat memahami bahwa melahirkan suatu konstitusi ini, kemudian melahirkan suatu undang-undang, ya tentu risetnya sangat-sangat berkepanjangan. Ya, kenapa? Nah, ternyata kan Bapak ini memimpin negara kita ini dari tadinya tidak merdeka menjadi merdeka. Tetapi ada satu hal yang perlu saya garis bawahi adik-adik sekalian, ya, bahwa negara kita ini ya sampai kepada pemerintahan sekarang, kalau kita melihat dari sejarah, kemudian kita keluar dari konteks materi kita dulu, ya, bahwa presiden pertama itu dari civil society, yaitu Soekarno, ya, dengan berbagai konsep melahirkan suatu konstitusi yang sampai saat ini berdiri kokoh. Dia lahir dari civil society. Nah, civil society ini kemudian beliau jatuhnya juga kurang bagus. Nah, kemudian selanjutnya presiden kita itu bukan dia lahir dari civil society, tetapi beliau lahir dari sosok militer, ya, yang mumpuni. Jadi lahir dari militer, jatuhnya juga kurang bagus. 32 tahun itu jatuh kurang bagus. Nah, setelah itu beralih lagi kepada civil society, yaitu Bapak Habibie. Bapak Habibie itu memimpin kurang lebih 1 tahun, ya jatuhnya juga kurang bagus karena tidak diterima laporan pertanggungjawaban terkait masalah laporan kenegaraan tadi. Nah, selanjutnya
diganti selanjutnya masih dilanjutkan lagi oleh civil society, yaitu Gus Dur atau presiden kita Abdul Rahman Wahid. Gus Dur juga ini jatuhnya kurang bagus. Ya, kemudian dilanjutkan periodenya selama 3 tahun oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati ini menyelesaikan sisa periode 3 tahun, kemudian masuk lagi ke periode berikutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang lahir dari militer. Jadi dari civil society masuk lagi ke militer. Nah, beliau ini memimpin negara kita menghabiskan 2 periode itu dan jalannya mulus dari sisi konstitusi. Nah, sekarang ini dilanjutkan periode kedua oleh Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo dengan lahirnya sebagai kehadirannya sebagai civil society. Nah, kira-kira apa korelasi dari materi kita ini, sejarah sejarah hukum kita ini di Indonesia misalnya. Nah, dari beberapa kali pergantian pimpinan negara ini, nah, konstitusi juga kita, Undang-Undang Dasar 45 ini beberapa kali diamandemen. Kira-kira tujuannya apa sehingga diciptakan atau dilahirkan suatu amandemen dari Undang-Undang Dasar 45? Tentu adik-adik sekalian sebagai mahasiswa ya kita sependapat bahwa kehidupan ini, pergolakan ini tentu selalu memerlukan kebaharuan-kebaharuan, ide-ide yang cemerlang, kemudian konsep-konsep baru, ya. Dari ide-ide, kemudian konsep-konsep baru, kemudian melahirkan suatu harapan yang lebih baik. Nah, harapan yang lebih baik kalau kita melihat dari konteks sejarah hukum, bahwa memang negara kita ini, ya, sepanjang sejarah ini selalu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan tujuan untuk menciptakan atau untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, termasuk kesejahteraan tadi di bidang hukum. Ya, pertanyaannya, kenapa dikatakan kesejahteraan di bidang hukum? Karena hukum ini tujuan utamanya adalah memberikan suatu kemanfaatan kepada warga negara, baik itu individu maupun secara kelompok, baik itu masyarakat maupun tentu perbaikan negaranya. Nah, oleh sebab itu, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kita melihat Undang-Undang Dasar 45 ini dirumuskan tentu dengan segala konsekuensi. Dengan segala konsekuensi. Artinya apa? Undang-Undang Dasar 45 ini ya, bertujuan untuk bagaimana negara kita ke depan ini menjalankan undang-undang ini dan tidak saling bersentuhan satu sama lain. Nah, tentu itu dirumuskan. Nah, kita kembali kepada poin materi kita ini. Ya, bahwa para hakim yang melahirkan hukum atau jurisprudensi tadi pada umumnya tidak kenal dalam sejarah hukum dan di negara-negara Eropa kontinental, meskipun seringkali dikenal dalam sejarah hukum Anglo-Saxon. Jadi ini Anglo-Saxon ini yang dianut oleh Inggris dan para sekutunya, ya, para sekutunya. Jadi saya kembali lagi bahwa
atau sudah pernah saja saya paparkan itu bahwa hukum yang berlaku di Inggris ini ya dengan hukum yang berlaku di negara kita ya ada yang membandingkan bahwa baik mana hukum yang berlaku di Inggris dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, tentu kita sebagai orang Indonesia bangga kalau dibandingkan dengan hukum yang berlaku di negara lain. Kenapa? Karena hukum yang berlaku di negara kita juga itu juga berlaku bagi warga negara yang bermukim di Indonesia. Itu. Nah, andai saja bahwa hukum kita tidak berlaku bagi warga negara asing misalnya, ya tentu kita akan mengatakan ya tidak bagus kita punya hukum. Ya, kita juga bisa menghukum mati mereka kalau mereka melanggar. Ya, tapi itu dikoreksi oleh beberapa negara. Nah, selanjutnya adalah bagian G, bahwa para individu atau ahli hukum atau ahli filsafat hukum yang melahirkan berbagai pemikiran tentang hukum atau filsafat hukum atau doktrin ya, yang seringkali dipakai sebagai acuan hukum. Jadi kita perlu sadari bahwa filsafat ini adalah cabang dari, atau kalau kita katakan bahwa filsafat itu adalah sumbernya ilmu. Ada juga yang mengatakan bahwa itu cabang ilmu. Ya. Nah, ini seringkali kenapa kenapa filsafat ini ya sering kita jadikan doktrin. Ya, karena di filsafat ini di sana ada mengenal bahwa kalau kita ingin secara ilmu, ya tentu kan ada tiga kita melihatnya. Dari sisi epistemologi, aksiologi, dengan ontologi. Ya, jadi tidak salah kalau ada juga pemikiran tentang hukum atau filsafat hukum. Ya, karena ini tadi tiga sumbernya. Kalau dari sisi ontologinya itu bagaimana penemuan hukumnya. Ya, karena seseorang bisa saja, misalnya begini, seseorang tidak dikatakan bersalah atau jaksa misalnya tidak bisa menemukan, tidak bisa membuktikan kesalahan seorang tersangka atau terdakwa. Ya, tetapi dari penemuan hukum misalnya yang berlangsung di pengadilan ketika menghadirkan saksi dan lain sebagainya, kemudian ada saksi fakta, ya, ada saksi ahli, maka akan lahir penemuan hukum di sana. Ya. Jadi kita melihat itu yang dinamakan ada kebaharuan. Ya, menemukan suatu kebaharuan dari beberapa tadi analisa, analogi yang digambarkan di dalam suatu tempat, ya, sehingga akan lahir yang namanya penemuan hukum yang disebut dengan, ya, bisa kita katakan ontologi atau ada kebaharuan di dalamnya. Ya. Nah, kemudian para ahli pikir atau masyarakat dengan ide-idenya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang seringkali juga melahirkan konsep-konsep yang kemudian diakomodasikan oleh pembentuk hukum untuk dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan tertulis. Nah, ini semakin jelas bahwa dahulu hukum ini ya hukum kebiasaan, yaitu hukum adat. Jadi para orang-orang tua dulu, ya, kenapa para orang-orang tua dulu biasa meneropong akan kejadian masa depan? Ya, karena itu tadi naluri berpikirnya tadi, ya, kemudian naluri berlogika, ya, tanpa berangan-angan tadi,
berdasarkan fakta-fakta pengalaman yang sudah barangkali, kemudian dijadikan suatu indikasi ya atau ramalan untuk masa datang terkait masalah pergaulan sehari-hari ya atau pergaulan manusia sehari-hari atau pergaulan kelompok manusia. Nah, sehingga ya mereka ini melahirkan suatu konsep yang kemudian diakomodir oleh pembentuk hukum dan dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Ya, jadi peraturan hukum kita ini memang berangkatnya dari hukum tidak tertulis masuk kepada hukum tertulis. Manusia adalah makhluk sosial atau son. Nah, kata Aristoteles, maaf ya, jadi ini kata Aristoteles. Ya. Sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa sebagai makhluk sosial itu keinginan kecenderungan ini selalu akan hidup berkelompok. Hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis. Ada hasrat untuk memenuhi makanan dan minum, atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kemudian hasrat untuk membela diri, hasrat untuk mengadakan keturunan. Jadi di sini terjadi suatu interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Nah, karena terjadi suatu interaksi, ya maka muncul berbagai kebutuhan. Nah, di dalam memenuhi berbagai kebutuhan ini, ya tentu ada hubungan humanis dan ada yang tidak humanis. Nah, hubungan yang humanis tadi akan menjadikan suatu perbuatan hukum, dan yang non-humanis tadi akan menciptakan suatu perbuatan melawan hukum. Nah, sehingga ada hasrat untuk membela diri. Ya. Nah, kemudian dalam kehidupan masyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, manusia ini di dalam bermasyarakat tentu selalu ingin, ya, tujuannya selalu ingin memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan yang dimaksud di sini itu bermacam-macam. Ya. Tadi ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan makan, minum, dan tentu ada kebutuhan lain, ya, yang intinya adalah kebutuhan sandan dan papan di sini. Nah, untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya. Nah, di sini sudah diperlukan adanya pelindungan. Di sini sudah ada pencapaian, ada harkat dan ada martabat di sini. Ya. Nah, jadi ada harga diri. Ya. Nah, ini sudah ini sudah ada di sini bahwa sudah ada dua. Bahwa kalau kita punya individunya diinvasi, ya, orang akan marah. Jadi sudah ada privasi, sudah ada harga diri. Nah, di dalam hukum, kalau privasi kita yang diinvasi oleh orang atau harga diri kita sudah dimasuki orang, maka orang itu akan marah. Nah, kalau orang itu akan marah, maka terjadi antara, ya, hak asasi, hak kedaulatan dengan hukum. Ya, jadi sudah ada hukum di sini. Orang marah, kalau orang marah, apa sebabnya dia marah? Ya, ada perbuatan yang tidak menyenangkan misalnya,
atau ada perbuatan yang melawan hukum. Nah, sehingga di sini ada penemuan hukum, akan ada melahirkan gejolak baru. Nah, gejolak baru ini di sana akan ada hukum, akan ada batasan di sana. Nah, kemudian pembagian kaidah sebagai tatanan atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ya, yang pertama kaidah sosial. Ya, kemudian kaidah susila. Nah, ini kaidah sosial bagaimana keteraturan di dalam bermasyarakat sendiri. Tentu ya ada aturan-aturan yang sudah mengikat. Ya. Dan juga ya terkait dengan kaidah kesusilaan di sini. Berarti sudah ada berarti sudah diatur di sana. Ada larangan ya. Ada larangan, kemudian ada yang diperbolehkan. Nah, ini kalau case-nya begini, ya berarti sudah terjadi kontak sosialnya tadi, kemudian sudah ada kaidah kesusilaan. Nah, berarti ya sudah diatur tatanan tadi. Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Pertanyaannya, kalau yang tidak bisa, apa hukumannya? Nah, tergantung tadi aturan-aturan yang setelah disepakati oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Nah, kemudian ada kaidah kesopanan di sini. Berarti sudah ada ketatakramaan di sini. Ya, ada etika. Ya. Kemudian ada kaidah agama dan kepercayaan. Nah, berarti kita sudah ada tuntunan di sini bagi pemeluk agama. Tidak ditentukan agama apa saja, tetapi bagi pemeluk agama itu diberikan ruang. Ya, termasuk juga yang berakidah kepercayaan itu diberikan ruang. Ya, tanpa saling mengganggu. Berarti sudah ada aturan di sini. Kemudian selanjutnya ada kaidah hukum. Nah, di dalam berinteraksi ini dari kesemuanya tadi ada kaidah kesusilaan, ya, kemudian kaidah kesopanan, kaidah agama dan kepercayaan. Nah, dilengkapi dengan kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ini yang terakhir, karena hukumlah ini yang bisa mengatur pola atau tatanan kehidupan. Kalau tidak ada hukum di sana, itu agak sulit. Kenapa? Mereka membuat aturan sendiri-sendiri, mereka berinteraksi satu sama lain, tidak saling menghargai karena tidak ada kaidah kesopanan. Nah, kemudian kaidah agama tidak saling mengganggu ya antara satu dengan yang lain. Nah, di sini muncul kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ini yang mengatur ya, segala interaksi tadi yang dilakukan oleh warga negara. Kemudian selanjutnya adalah penggolongan kaidah, yaitu ya kita melihat hubungan kaidah hukum dengan kaidah lain. Ya. Kemudian persamaan kaidah hukum dengan kaidah lain. Nah, ini juga mengatur secara tatanan ini dalam bermasyarakat, bernegara, bahwa ada di sana pemerintah, ya, ada masyarakat, ya tentu ada larangannya, kemudian ada yang diperbolehkan. Begitu juga dalam kaidah agama tadi, ada yang diperbolehkan dan ada yang diperintahkan. Tetapi agama ini yang memerintahkan adalah perintah ya Tuhan. Gitu. Ya kalau misalnya kaidah hukum ini ya perintah manusia yang lahir dari sang pemimpin atau dari sang penegak hukum. Gitu. Selanjutnya adalah pengembangan mazhab, ya, mazhab hukum. Jadi saya rasa ini sudah pernah juga kita bahas pada pertemuan pertama ini. Ya, jadi saya rasa kita langkahi saja. Ini juga hukum Romawi sudah.
Nah, selanjutnya adalah kepastian hukum itu hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup itu diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Jadi, andai saja hukum adat ini secara terus-menerus tidak ada hukum tertulis, ya maka tentu di dalam pengaturan warga negara, ya atau negara, ya tentu sulit untuk melakukan suatu kepastian hukum atau negara yang tidak berkepastian hukum. Ya karena kenapa? Ini akan terjadi kelompok-kelompok kecil di mana-mana. Kemudian mungkin monarki ini melebar kemana-mana, ya, karena aturannya tidak tertulis. Nah, tetapi ya dengan berbagai rumusan demi rumusan tadi, maka hukum ini dapat disempurnakan. Ya, sekalipun kita tahu bahwa hukum kita ini adalah warisan dari penjajah atau Belanda, ya, tetapi dengan ya kecerdasan para pendahulu-pendahulu kita ini sedikit-sedikit hukum kita ini diperbaiki, ya tentu berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 45 tadi, menurut konstitusi. Nah, akhirnya juga Undang-Undang Dasar 45 dilakukan beberapa kali amandemen untuk suatu persesuaian dari hukum-hukum kita yang tertulis ini, sehingga di dalam pemberlakuannya tadi ya tidak tumpang tindih dan tidak menghilangkan hak asasi manusia dan hak kedaulatan. Nah, oleh sebab itu di dalam perjalanannya ini hukum selalu sejajar, ya, hukum selalu sejajar dengan undang-undang yang ada. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya bahwa hukum kita ini ya sebagai hakim garis dalam semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan tadi itu. Jadi hukumlah yang menjadi pembatasnya. Kalau saja tidak ada hukum, ya bagaimana pemberlakuan baik itu peraturan, undang-undang, ya mungkin ada SEMA, surat Mahkamah Agung juga tidak bisa ini surat, atau ada surat edaran lain dari kementerian. Kalau saja ini tidak ada hukum yang menjadi hakim garis, ya maka semuanya itu tidak akan berarti. Nah, selanjutnya adalah dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Jadi ini yang perlu dimaknai, bahwa dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu final and binding. Jadi semua keputusan pengadilan itu yang diambil oleh hakim itu semua mengikat. Jadi tidak ada putusan satu pun mengikat. Ya. Tidak ada putusan satu pun yang tidak dikatakan mengikat. Ya, final and binding. Jadi baik itu putusan tingkat 1, misalnya putusan pengadilan negeri, ya final dan mengikat. Ya, jadi semua putusan final dan mengikat. Pertanyaannya adalah kalau final dan mengikat, kenapa masih bisa banding? Ya, banding itu adalah perbuatan hukum baru. Jadi ketika kita melakukan misalnya atau mencari kepastian hukum
lewat pengadilan pertama atau pengadilan negeri, kemudian keluar putusan, maka putusan itu disebut putusan mengikat, ya, atau bahasa ininya final and binding. Nah, selanjutnya ketika warga negara atau masyarakat yang merasa tidak puas dengan putusan ini karena merasa tidak diberikan keadilan berdasarkan hati nurani, maka pencari keadilan ini akan melakukan proses perbuatan hukum baru, yaitu pengadilan banding. Manakala putusan pengadilan banding juga ini sudah ketok palu, maka keluarlah putusan tadi, ya itu juga namanya final dan mengikat, final and binding juga di situ. Dan begitu juga selanjutnya di pengadilan kasasi juga seperti itu, final and binding. Ya. Kemudian kalau seseorang itu masih belum puas mencari keadilan berdasarkan hati nuraninya, maka jika seseorang itu memiliki novum atau ada bukti baru yang bisa digunakan untuk menempuh pengadilan luar biasa, maka itu bisa dilakukan yang namanya PK, peninjauan kembali dari putusan itu. Nah, saudara-saudara sekalian atau adik-adik saya sekalian, bahwa ini putusan mengikat, ya kembali lagi tadi, bahwa ada bahasan kita mengatakan bahwa hakim bisa melakukan penemuan hukum. Ya. Banyak yang membantah. Apa itu penemuan hukum? Kenapa hakim bisa menemukan hukum? Maksudnya adalah ketika seseorang, ya, ketika seseorang misalnya didakwa dengan pasal 338 dengan ancaman 15 tahun. Nah, tentu hakim tidak serta-merta menerima 338 itu dengan ancaman 15 tahun. Tetapi oleh jaksa penuntut umum, dia harus membuktikan tuntutannya, karena di dalam hukum itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Halo, masih dimonitor saya? Ya, siap Pak. Masih Pak. Masih Pak, masih. Sebagai orang hukum, ya, kita sebagai orang hukum, bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus buktikan. Pertanyaannya siapa yang mendalilkan itu 338, karena ada perbuatan di sana. Ya, ada perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itu 338. Pertanyaannya adalah, penemuan apa yang hakim akan dapatkan di sana atau hakim akan temukan? Ya bisa saja begini. Mungkin 338 ini tadi yang sudah dilakukan oleh seseorang sehingga menjadi tersangka di persidangan. Tentu akan dihadirkan saksi-saksi. Ya, ada saksi yang memberatkan dan tentu ada saksi yang meringankan, yaitu ada catnya. Nah, tentu pada keterangan para saksi-saksi tadi yang dihadirkan ini yang saya katakan, ada saksi memberatkan, ada saksi yang meringankan, ada ahli dan ada saksi fakta. Nah, tentu hakim bisa menilai apa yang berkembang di persidangan. Apakah benar yang bersangkutan ini memang murni 338 atau apa tadi? Atau direncanakan itu. Ya kan, itu bisa saja. Nah, dari unsur-unsur ini hakim akan menemukan penemuan hukum baru di sini. Ya. Bisa saja pembunuhan berencana. Ya, tentu ya bisa seumur hidup dan bisa hukuman mati misalnya. Nah, tapi jaksa hanya menemukan unsurnya bahwa dia ini hanya melakukan 338. Dan sebaliknya, hakim juga bisa menemukan dari segala fakta-fakta yang muncul di persidangan ini bahwa terdakwa ini tidak melanggar pasal 338 tadi. Ya.
Mungkin dia hanya ikut serta, ada pelaku utama misalnya. Nah, itulah tadi fakta-fakta yang dikatakan bahwa ada penemuan hukum. Halo? Halo? Iya Pak Dokter. Ya, siapa? Ya, jadi mohon maaf kalau habis ini, Dek, saya tidak bisa lagi sambung. Mungkin kita ketemunya minggu depan lagi, ya. Halo? Ya Pak Dokter Iya, ya. jadi saya mohon maaf karena ada keterbatasan. Siapa Kalau ini habis, ya dengan sangat, ya saya mohon dengan sangat, kita sudahi sampai di sini saja, Dek, ya. Nah, ini saya lihat sudah ada tanda-tandanya. Mungkin demikian, ya, lebih dan kurangnya materi ini saya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Saya hanya berpedoman kepada literatur yang ada. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.